Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alamin ya karena berkat semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sini. Insyaallah dalam majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dapat nasihat menyampaikan tentang satu apa. Kalau Rasulullah SAW senantiasa melimpahkan kepada dunia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan juga kepada para sahabat. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya di sini sebagai ketua panitia. Ini saya saat ini sebagai sekretaris di Laksana Dakwah di Dewan Syariah Kota Surakarta. Nama saya Abu Syafiq Al-Wadani. Kalau disingkat sama ya di kakek saya. Mungkin juga ada di PT di IG saya. Kalau mungkin nanti ada yang nanya medsosnya apa, cari saja Abu Syafiq Al-Madani. Akun saya di IG. Baik, teman-teman semuanya, acara hari ini sebenarnya adalah lanjutan ya, follow up dari apa yang sudah kita laksanakan sebelumnya, beberapa event sebelumnya. Jadi dari awal kita bikin event itu berusaha untuk terus berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan goal kita apa toh? Harapan kita apa? Harapan kita remaja-remaja ini semuanya bisa melek dengan tidak hanya sekedar apa ya, ilmu syar'i secara teori atau mungkin apa yang ada di buku atau apa yang kita, tapi lebih kepada bagaimana bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun juga mungkin bagi yang ingin lebih apa ya, merasakan berkahnya ilmu itu dengan kemudian mulai sedikit demi sedikit menapaki jalan dakwah. Nah, dan yang menapaki jalan dakwah itu bukan dalam artian selalu berada di atas mimbar, ngomong di depan umum, tidak harus seperti itu, karena saya yakin mungkin tidak semua orang bisa ngomong di depan umum ya. Itu teman-teman yang di depan saya ini sebanyak ini, kira-kira yang berani ngomong di depan umum dengan lancar itu ada berapa orang? Nah, mungkin kita bisa mengambil sisi yang lain, bagaimana tetap teman-teman ini bisa apa ya, ikut meramaikan dakwah ini, ikut bagaimana merasakan nikmatnya jalan dakwah ini dengan apa yang sekarang antum punya, apa yang sekarang antum miliki. Misalkan antum punya medsos ini, bagaimana bisa menggunakan medsos itu untuk berdakwah? Bagaimana bisa menggunakan medsos itu untuk saling menebarkan kebaikan? Nah, akan tetapi medsos ini bukan sampai sekarang mungkin belum bisa digunakan secara maksimal ya buat teman-teman, karena mungkin kebanyakan hanya sekedar share ya, share dari mana, share kemana, share kemana, di forward kemana, mungkin hanya sebatas seperti itu. Tapi cobalah nanti teman-teman setelah acara ini, setelah mendapatkan materi-materi dari orang-orang yang sudah expert di bidangnya, teman-teman bisa oke lah, yuk bikin sendiri, bikin konten sendiri, bikin meme sendiri, bikin tulisan-tulisan sendiri dari apa yang antum pikirkan, dari apa yang antum pahami selama ini. Lama-kelamaan mungkin nanti antum akan merasakan bagaimana candu gitu, aku merasakan candu untuk terus menulis, candu untuk terus membuat konten, candu untuk terus membuat meme. Rasanya kan berbeda, tapi antum hanya memformat dengan antum membuat ya. Jadi harapan kita dengan antum membuat konten, dengan antum membuat tulisan-tulisan itu, tapi juga dengan memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik yang ada, tidak ngawur ya, tidak sekedar nulis, tidak sekedar bikin meme. Karena apa? Kita juga harus melihat karena ada undang-undang ITE juga ya, yang ada undang-undang ITE ini ya.
diartikan ya, serampangan bagi yang mungkin sekarang sudah punya kuasa gitu kan. Makanya kita tetap berhati-hati, jangan sampai kita terkena jebakan. Kita tetap bisa terus berdakwah, kita tetap terus bisa menyampaikan kebenaran, kita terus berusaha untuk mencegah kemungkaran, tapi kita juga tetap aman. Meskipun juga yang namanya jalan dakwah itu pasti tidak akan pernah jauh dari yang namanya ujian demi ujian. Mungkin demikian sedikit sambutan yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kami kembali lagi kepada MC Pak Azhar untuk dilanjutkan ke acara IT sebagaimana yang telah kita rencanakan. Nanti insya Allah untuk sesi pertama karena ada perubahan jadwal ya, harusnya sesi pertama itu dari tim Muslim United, tapi karena ada sedikit masalah ya, jadi insya Allah dari tim Muslim United nanti akan menyampaikan materi di sesi kedua, dan untuk yang sesi pertama nanti insya Allah disampaikan oleh Mas Radu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada Ustaz kita yang sudah memberikan sedikit sambutan dan arahan, juga permohonan maaf karena dari ketua-ketua lajnah yang bertanggung jawab pada agenda pagi hari ini berhalangan tidak bisa hadir, Ustaz Adriansyah dengan Ustazah Sri Mulyani. Maka beliau mewakili dari jajaran Asatidzah mengucapkan mohon maaf atas ketidaklengkapan dari pembina panitia kegiatan hari ini. Langsung saja, karena sudah panjang lebar ya, panjang kali lebar kali tinggi oleh UAS, maka kepada kita masuk acara intinya karena waktu sudah 9:30 lebih. Langsung saja, insya Allah sesi pertama akan dipandu oleh Mas Rehan Janitra dengan mengisi Mas Ranu yang insya Allah akan memaparkan tentang bidang beliau sebagai wartawan, jurnalis yang memang ada kemirisan kondisi di dunia itu. Maka biar nggak berpanjang lebar, kepada Mas Ranu dan Mas Rehan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Teman-teman sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya atas kasih sayang Allah kita semua masih berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah ya. Ini yang belum nikah katanya? Oh, mayoritas ya. Masya Allah ya. Dan salah satu karunia yang bisa kita syukuri dari Allah ialah kita semuanya tetap tegar setelah patah hati. Yang patah hati nggak sih? Kayaknya wajah-wajahnya galau semuanya. Habis ditinggal nikah yang mana nih? Ada nggak? Oh, bismillah Mas. Tidak berdoa ya. Insya Allah. Ikhwan kau nggak ditinggalin kan ya, Masya Allah. Yang kedua, tak lupa pula salawat salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suatu hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan pagi hari ini ya kita kedatangan pembicara luar biasa. Ada Mas Ranu muda, Masya Allah, seorang jurnalis, apalagi penulis, Masya Allah. Dan saya rasa ini kesempatan yang luar biasa sekali. Sebenarnya kita semua dipilih oleh Allah untuk belajar langsung sama beliau tentang bagaimana nih yang dunia kreator. Kita akan melihat bagaimana nih belajar tentang dunia jurnalis, konten. Apalagi judulnya bukan sembarang konten, artinya memang konten yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah tentang bagaimana kita meraih peluang pahala jariah yang sebanyak-banyaknya dan menjadi
orang yang tidak pernah lelah untuk menyuarakan kebaikan, tidak pernah lelah untuk kemudian berdakwah gitu ya. Mungkin gitu langsung saja tanpa harus berlama-lama ya. Langsung saja kepada bicara kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini, kepada Mas Rana Muda kami persilahkan. Tafadhol masykuran. Terima kasih Mas Rehan atas waktunya, dan terima kasih kepada KLT telah memberikan kesempatan untuk silaturahim di acara yang hari ini yang cerah begitu. Dan teman-teman sekalian yang hari di sini, terima kasih atas kesediaannya untuk datang. Semangat saya pada pagi hari ini, yang datang semuanya masih remaja, masih muda begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbicara masalah konten kreator, tentu diantaranya yang terpenting di antara dasar dari semuanya itu adalah dari sisi kepenulisan gitu. Saat ini perkembangan internet di dunia begitu masif begitu, dan Kompas itu menulis bahwa masyarakat Indonesia itu yang berhubungan dengan dunia internet hampir separuh ya, hampir separuh dari jumlah warga negara Indonesia. Itu Kompas menulis hampir 154 juta itu berhubungan dengan dunia internet. Itu 150 juta lebih itu berhubungan dengan dibagi-bagi, ada yang website, kemudian media sosial dan lain sebagainya. Artinya perkembangan dunia internet dan teknologi ini begitu besar. Namun dalam perjalanannya sarana ini belum banyak di kalangan kita umat Islam khususnya itu untuk memanfaatkan sarana teknologi ini untuk menebar kebaikan begitu. Sisi lain, orang-orang yang menyampaikan kepentingannya itu begitu masif di sana ya, seperti hanya tentang konten-konten yang pornografi, konten-konten maksiatan, bisa jadi judi online, kemudian konten-konten tentang mistis, takhayul dan sebagainya. Itu memanfaatkan sarana teknologi, sarana internet untuk kepentingan mereka, dan ini begitu masif begitu. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Sisi lain, para generasi muda itu begitu mudah ya, karena mengakses internet saat ini tidak susah ya. Banyak sekali sarana-sarana internet yang hadir di sini ya, di publik saja di Solo itu wifi yang gratis itu begitu banyak. Dan juga kafe-kafe seperti ini yang membuka atau memberi fasilitas gratis juga sudah bukan smartphone ya. Jadi susah untuk memfilter, meskipun dari sisi provider, Kominfo, pemerintah itu sudah berusaha sekuat tenaga ya untuk membatasi konten-konten yang melanggar dari norma-norma kehidupan. Namun sisi lain, kementerian juga kewalahan karena mereka saat konten-kontennya itu ditutup, mereka langsung membuat konten baru dengan hosting domain yang lain juga. Nah, inilah yang menjadi kucing-kucingan gitu. Jadi ini yang menjadi persoalan besar, bahwa derasnya arus informasi ini tidak seimbang dengan filterisasi untuk membentengi pemahaman atau informasi yang tidak bertanggung jawab. Nah, inilah yang perlu kita waspadai saat ini. Kemudian dengan perkembangan seperti ini, semua orang memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan pemikirannya. Yang tidak suka dengan Islam, mereka sekuat tenaga menyampaikan gagasannya untuk membatasi dakwah-dakwah yang ada. Mereka sekuat tenaga membelokkan opini, kemudian mengajak untuk berpikir sekuler ya, untuk berpikir liberal dan lain sebagainya. Ya, inilah yang menjadi keprihatinan kita. Namun yang menjadi persoalan,
banyak di antara kita para aktivis remaja Islam itu sudah menggunakan media sosial, namun sayangnya tidak dikemas ya, tidak dimanfaatkan dengan baik. Sisi lain, media sosial begitu banyak ya, namun yang sering digunakan hanya beberapa, misalkan WhatsApp, misalkan Facebook, dan mereka menyampaikan pendapatnya, menulis itu pun hanya di grup. Jadi yang menjadi persoalan. Sisi lain, orang-orang sekulis ya, sekuler, pluralis, liberalis itu gencar ya memanfaatkan media sosial untuk mengutarakan gagasannya, dan di kita itu lemahnya demikian. Seperti media sosial lain ya, kami teman-teman media kadang juga mengeluh, ini banyak orang-orang kiri itu yang memanfaatkan media sosial Twitter. Namun sisi lain dari aktivis kita, teman-teman kita remaja itu yang belum paham tentang dunia Twitter, itu sebagai contoh. Padahal di Twitter itu, jika itu dilakukan, itu akan bisa mempengaruhi opini ya. Di Amerika itu Obama itu menang pemilihan karena timnya memanfaatkan media sosial dengan maksimal gitu ya. Begitu pula di Indonesia ya, dulu waktu pilihan gubernur di Jakarta itu juga memanfaatkan media sosial. Pun demikian saat pilpres itu dilakukan perang di media sosial. Jumlah mayoritas umat Islam yang begitu besar, namun masih banyak sekali kesadaran dari umat Islam untuk memanfaatkan media sosial itu dengan baik. Inilah yang menjadi keprihatinan kita. Padahal kalau sebenarnya itu bisa dimanfaatkan, itu jauh lebih bermanfaat ya. Kalau kita diskusi di sini paling bisa dihadiri berapa ya? 50 sampai 100 orang begitu. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan media sosial, mungkin kegiatan seperti ini bisa dilihat ribuan, jutaan dan lain sebagainya, karena ada sarana dari teknologi itulah. Inilah yang kami teman-teman di media itu berharap generasi muda untuk mulai peduli bahwa media itu merupakan ladang dakwah begitu loh. Tidak hanya di masjid, kemudian tidak hanya di TPA, tidak hanya yang lain-lain, itu juga perlu dipikirkan bahwa media itu adalah ladang dakwah yang perlu digarap. Kenapa saya mengatakan ladang dakwah yang perlu digarap? Contohnya saat ini di negeri ini pun belum ada media yang besar bisa menjadi penyalur dakwah dan menjadi advokasi tatkala Islam itu disudutkan ya. Coba sebutkan media di negeri ini yang besar, itu belum ada, apalagi di Solo ya. Kita coba kerucutkan di Solo. Di Solo ini aktivis begitu banyak, dakwah di mana-mana, mimbar dakwah mulai habis subuh, siang, maghrib sampai isya, aktivis tersebar di mana-mana. Naskah juga demikian, begitu banyak. Namun media kita tidak memiliki. Tatkala isu-isu sosial itu disematkan kepada aktivis Islam, kita kebingungan. Kebingungan kita hanya bisa memprotes. Ini bagaimana ini media ini memfitnah, media ini tidak berimbang dan lain sebagainya. Itu faktanya. Tapi sisi lain, di agama lain itu mempunyai media besar. Contohnya di Mojosongo itu ada stasiun besar yang itu dikelola oleh salah satu gereja. Dia mempunyai televisi, mempunyai radio, mempunyai majalah, mempunyai online dan sebagainya. Sedangkan umat Islam medianya tidak ada. Kita memiliki hanya media jamaah ada ya. Saudara-saudara kita di MTA punya, ya. Saudara kita di Salafi punya. Namun media yang melintas fikroh itu belum memiliki. Yang bisa mengkantar saat ada isu-isu kurang baik, media itu mau all out untuk mengantar opini yang kurang baik yang disematkan di Islam. Nah ini faktanya. Faktanya demikian. Yang kedua, yang menjadi problematika adalah lemahnya daya baca ya. Di umat Islam ini daya baca. Kalau kita mencoba
browsing ya, di negeri ini yang mayoritas Indonesia itu daya bacanya sangat lemah ya. Kalau minat baca ada, tapi daya baca itu rendah. Itu dibuktikan dengan adanya survei yang menjelaskan bahwa Indonesia ini masuk kriteria nomor 2 dari belakang terkait minat baca. Apa bedanya terkait daya baca? Kalau minat baca kita berminat, kita buka Facebook, baca status, kita buka WhatsApp, baca status, itu ada minatnya. Tetapi untuk membaca lama, tatkala ada kiriman dari WhatsApp, itu tulisannya agak panjang, 10 paragraf, 15 paragraf, kita hanya mampu membaca judulnya saja. Itu fakta di lapangan demikian. Apalagi saat kita ditanya, kita ketemu sebulan buku apa yang sudah kalian baca, itu juga susah. Padahal di negara maju semuanya membaca buku itu adalah budaya yang digalakkan. Tapi di kita, itu saat kita antri di puskesmas, di bandara, atau kita di masjid pengajian, itu yang dibaca apa? WhatsApp dan Facebook. Inilah yang menjadi persoalan bersama ya. Jadi media belum memiliki, rendah daya baca, dan yang ketiga adalah kepedulian. Belum banyak para akhirnya donatur itu yang mau menginfakkan untuk membuat media. Dan itu faktanya ya. Karena membuat media juga besar. Saya pernah mengisi diundang di MTA TV ya. Itu contoh di sana. Saya ketemu dengan direktur di sana. Saya mengatakan operasional televisi MTA ini berikut 12 stasiun radio itu ada berapa sebulan? Sewa satelit itu sebulan 150 juta. Total operasional di MTA TV itu sebulan mencapai 500 juta. Namun bagi teman-teman kita di MTA mudah, dengan warga yang tersebar di seluruh dunia menginfakkan biaya operasional itu mudah. Nah, harusnya Islam itu menjadi mayoritas. Harusnya banyak media-media yang ada, MTA ada, yang lain ada dan sebagainya. Muhammadiyah kita juga apresiasi ya. Namun televisinya tidak bisa menggunakan analog. Kalau melihat harus menggunakan internet atau TV kabel ya. TV Muhammadiyah itu juga sudah ada. Namun itu belum bisa mewakili media-media mainstream ya, yang dikelola dengan sangat-sangat profesional. Nah inilah saya haturkan, semoga menjadi pembuka teman-teman generasi muda di sini untuk paham bahwa dakwah di media itu juga diperlukan begitu. Kami yang tergabung di beberapa komunitas wartawan Islam ya di Indonesia itu ada namanya G2, Jurnalis Islam Bersatu, kemudian ada namanya Forjim, Forum Jurnalis Muslim, yang mereka bergabungan sekuat tenaga. Meskipun dalam perjalanannya juga tersiap-siap karena mereka harus istiqomah menulis, melakukan riset di lapangan, namun tidak bisa maksimal. Website yang mereka gunakan itu juga tidak maksimal karena terbukti saat kita menulis kemudian kita muat di website, kita sebar di grup, minta untuk dibaca, itu di kalangan kita juga rendah, hanya dibaca judulnya saja. Nah ini yang menjadi masalah. Padahal teman-teman wartawan itu melakukan riset, investigasi ke sana kemari, penuh dengan resiko, dia memfoto, memvideo. Namun saat diupload di YouTube, diupload di website, bantu dong subscribe, bantu dong share, itu tidak mau dibuka, hanya di-share saja. Nah ini menjadi masalah. Website itu tidak ada yang membantu. Website itu butuh operasional. Sisi lain, orang lain ada yang mencibir. Loh ini kan amal jariah mas, harusnya sabar, ini amal soleh. Jadi wartawan itu amal soleh. Sisi lain mereka harus menghidupi anak istri. Kayak kalau wartawannya kaya raya, owner sebuah perusahaan, semuanya nggak masalah, nggak usah digaji. Saya sudah banyak, ya, tapi yang kenyataannya kan tidak. Nah ini menjadi problematika. Kedua, ketertarikan untuk menjadi wartawan di media Islam itu juga tidak banyak. Kalau kita ngobrol di mana mereka nyaman dengan aktivis-aktivis lain, ya. Namun tidak banyak. Dulu saya 2012-2011 itu menjadi wartawan Islam di Solo hanya satu.
ada 2. Sekarang alhamdulillah ada 15. Tidak berimbang dengan seluruh raya jumlah kaum muslimin begitu banyak. Namun jumlah wartawan media Islamnya tidak banyak. Nah, ini juga menjadi problematika ya. Nah, penjelasan ini saya utarakan kepada rekan-rekan di sini, semoga menjadi pembuka persoalan tentang media sebelum kita masuk ke konten kreator. Konten kreator juga di media sosial juga sangat diperlukan ya, karena saat ini terjadi global victor ya, perang intelektual. Musuh-musuh Islam memanfaatkan semua dari sisi media maupun media sosial. Nah, namun yang menjadi persoalan, banyak sekali teman-teman yang aktif di media sosial belum mau belajar tentang kaidah-kaidah jurnalistik. Akhirnya saat membuka atau mengupload video, mereka tidak paham tentang standar jurnalistik. Ujung-ujungnya Facebook atau YouTube yang itu langsung mereka upload, otomatis oleh manajemen Facebook itu langsung di-ban. Yang ini yang menjadi masalah. Sisi lain, view followernya sudah banyak, subscribe-nya di YouTube itu banyak, namun karena terlalu semangat menampilkan berita yang tidak dengan standar, nah itu dimasukkan oleh YouTube atau medsos lainnya. Ini adalah tentang provokasi atau dimasukkan hate speech dan lain sebagainya, akhirnya ditutup. Nah, ini yang menjadi masalah juga. Nah, untuk itulah dengan kesadaran untuk bermedia sosial harus dibarengi dengan kemampuan untuk menampilkan konten itu, sehingga konten itu bisa diberikan, disaksikan ke masyarakat, namun tidak di-ban oleh pengelola, baik itu TikTok, Twitter, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Pembukanya begitu dulu. Siap. Berarti ini luar biasa ya Mas. Saya tuh kemarin tuh juga melihat gitu. Saya tuh memantau web series Mas kemarin. Jadi web seriesnya ini kan saya merasa ada sesuatu yang luar biasa ketika mereka upload di TikTok potongan-potongan web series tersebut. Dan web seriesnya itu mengarah seolah-olah mau framing gitu loh. Bahwasanya nikah muda itu agak bagus gitu. Kalau nikahnya nanti ada, kemudian contoh yang putus mari lah. Ya itu juga. Akhirnya ikon-ikon soleh yang nggak tahu apa-apa pulang-pulang udah di scan gitu kan sama istrinya gitu kan gitu. Dan luar biasanya adalah media-media kita itu banyak yang nggak masuk ke situ juga sih. Terutama aku lihat di mungkin Twitter udah banyak ya Mas ya. Terutama kemarin ketika Dr. Sunardi kemudian jadi korban penembakan itu teman-teman udah mulai speak up. Cuman yang TikTok itu loh Mas, ini ngeri banget sih. Sampai benar-benar framingnya itu gak cuma nyerang ke nikah muda aja, nyerang buat buka aurat gak apa-apa gitu kan. Nyerang bahwasanya cewek itu gak harus taat sama suami atau mereka lahir, orang tuanya dua-duanya kerja. Saya ngurusi baik rambut kayak HP, dari HP, rembuk, nah gitu. Ngeri ya Mas ya. Itulah ini ya menjadi keprihatinan ya saat benar tayangan putus itu luar biasa ya, meskipun tidak ditampilkan di televisi, hanya di media sosial, tapi pengaruhnya luar biasa. Dan yang terakhir yang viral adalah pernikahan beda agama ya, di gereja di Semarang ya Semarang, dan si ceweknya itu menggunakan jilbab. Betul. Nah, itu tapi lagi-lagi counter opininya masih belum banyak. Sisi lain media mainstream kalau itu menampilkan ya wajar, mereka hanya bisnis ya. Media-media mainstream yang ada itu hanya bisnis, yang penting banyak diminati, ya sudah mereka goreng terus itu sampai keluar lah. Ini kan menjadi bahaya. Sisi lain para asatid, para pendakwah itu juga belum semuanya memanfaatkan media sosial. Platform yang ada ya Mas. Iya, kalau hanya mengisi di masjid, di rumah aja hanya didengar oleh berapa puluh, berapa ratus. Nah, meskipun banyak juga ya beberapa ustaz yang sudah memanfaatkan seperti Ustaz Adi Hidayat, Somad, Anak Taki, dan beberapa sudah ada, namun itu belum
bisa semua pendakwah melakukan hal demikian. Bahkan yang bikin kemarin aku tercengang itu Mas, ada satu orang Indonesia itu tuh viral banget di TikTok, punya fans lagi. Saking para fans ini ngefans sama dia, para fans ini membenarkan perbuatan yang dia lakukan. Nah, orang ini tuh ternyata seorang LGBT Mas, punya suami orang Jerman. Mungkin yang ikutin TikTok tahu. Namanya itulah, saya nggak masuk dulu ya. Itu ada. Ya begini Mas, mungkin dengan adanya acara ini ya, ini ada diskusi yang bisa membangun, diskusi yang positif ya, sehingga persoalan ini bisa diatasi begitu ya, kepada generasi muda bisa bersemangat untuk memanfaatkan media untuk menyampaikan kebaikan. Betul. Mungkin kita mau buka diskusi gimana? Boleh? Ada mungkin teman-teman yang mau ini? Mungkin yang cewek boleh ditulis kali ya, atau yang cowok mau langsung nanti kita anterin mic. Silakan. Ayo, ini sebelum berlangsung ke media latihan langsung dulu ya. Ngomong tadi udah disindir sama Ustadz Abu Syafiq, Masya Allah. Sama Uwas tadi udah, ayo yang berani ngomong di depan terhitung berapa. Nah sekarang ayo teman-teman, kita buka diskusi nih. Silakan. Dapat mau langsung juga nggak apa-apa. Atau Mas barista, jangan. Mas barista lagi bikin kopi ya. Silakan anak-anak. Ada, Masya Allah. Sebutkan nama, kelas, nomor absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Nikolas Sono, asal dari Semani. Ini saya mau bertanya, untuk memaksimalkan sebuah media yang berimbang itu bagaimana? Terus standar yang batasan dalam sebuah konten kreator dan jurnalistik itu juga yang bagaimana? Apa? Baik, kalau di dunia jurnalistik kita mengenal ada namanya cover concept gitu ya. Jadi menampilkan berita itu berimbang. Meskipun ada sebagian ustadz itu menjelaskan cover concept itu tidak usah dilakukan tatkala kita meliput menulis sebuah kemaksiatan begitu. Contohnya begini, misal kita meliput tentang kita misal menulis tentang pernikahan beda agama di Semarang, ya. Kalau kita hanya menulis versi kita, ya, ini sudah masuk ke teknis penulisan ya. Kalau kita hanya beropini, kita bercerita melalui medsos atau menulis itu dengan opini sendiri, itu riskan begitu untuk di-banned. Namun itu bisa diakali, kita bisa mengutip media-media yang ada. Ya, ini contohnya bisa kita tidak melakukan liputan ke lapangan. Kita hanya memanfaatkan isu-isu yang ada, kita ambil, kemudian kita jadikan konten. Itu kan juga banyak. Namun itu akan menjadi profesional itu tatkala penampilan itu bukan berupa opini, tapi berupa reportase. Dan berimbang itu adalah menampilkan dari sisi pelakunya. Misalkan kita memang sih kita tidak sependapat dengan kegiatan pernikahan beda agama. Itu kita sampaikan 98%. Tulisannya 98% kita menyerang. Mengkritisi begitu, mengkritisi. Namun ada satu baris yang itu menampilkan alasan mengapa si pengantin itu melakukan pernikahan beda agama. Misalkan
saya melakukan ini karena menurut saya cinta itu adalah anugerah Tuhan. Sudah, itu kita sampaikan. Itu sudah namanya berimbang. Ya, meskipun 98% kita sudah mengkritisi begitu banyak, namun kita tampilkan alasan pengantin itu mengapa melakukan hal demikian, satu kalimat itu sudah berimbang. Kalau di dunia jurnalistik itu namanya cover gocek, itu sudah berimbang gitu. Nah, itu namanya berimbang, ya, berimbang. Atau kalau kita mencoba meliput tentang penembakan di Sukoharjo, ya kita mengkritisi banyak, namun di bawah kita tetap menuliskan bahwa Densus 88 melakukan hal demikian karena ini. Itu hanya disampaikan satu kalimat, itu tidak mengapa. Itu namanya berimbang. Nah, kalau itu disampaikan, itu tidak menjadi persoalan. Karena kalau itu tidak dilakukan, itu media yang tidak punya izin itu bisa dimasukkan hate speech, dan itu repotnya, Mas. Jadi media Islam itu juga sebenarnya banyak aktivis yang bisa menulis, namun syarat untuk mendirikan media Islam itu media, yaitu juga tidak mudah karena harus berizin PT, Mas. Oh, harus PT. PT. Jadi dan PT itu tidak boleh double. Kan PT ada yang izinnya double ya, misalkan PT-nya izinnya perdagangan, tetap perdagangan, itu mau jual minuman, mau jual kopi, mau jual tahu kupang, itu boleh. Tetapi kalau mendirikan media harus PT yang berizin media. Tapi karena kalau tidak, website itu menulis dengan kencang provokasi, nanti bisa dikutip, dilaporkan, ini menjadi hate speech. Ini repot kena undang-undang ITE. Begitu. Dulu kasus saya, kasus 2016, saat saya ditangkap menulis social kitchen, itu karena media saya dulu di Panji Mas itu belum ber-PT, Mas. Makanya Dewan Pers saat itu menelpon ke manajemen kami, kenapa tidak dilaporkan? Karena media yang dulu saya ada itu belum ber-PT. Akhirnya kepolisian menangkap saya, dikenakan UHAM. Padahal di Dewan Pers itu dalam pasal itu sudah disebutkan tulisan wartawan itu tidak boleh dibenturkan dengan pidana, dengan syarat media itu harus punya legal standing, harus ber-PT, kemudian ada uji kompetensi dan lain sebagainya. Memang syaratnya berat. Itu agak melebar ya, Mas ya, agak melebar tentang pemahaman dari berimbang cover konsep, kemudian saya sampaikan juga tentang media yang harus berbadan hukum, karena rezim saat ini begitu kenceng pada penyampaian pendapat yang agak keras begitu. Tapi dulu pas nulis di rumah tuh ada tukang bakso itu di rumah. Oh, kalau kita sekarang keren-keren lah juga kayak dulu, karena pakai mobil. Oh ya, mobil. Dan sekarang keren ya, jadi menangkap seseorang itu mudah karena teknologi yang dipakai itu canggih, Mas. Ada namanya nge-crack HP. Jadi selagi pakai HP mau kemana-mana, mau di bawah meja ini sebulan itu pasti bisa. Itu hanya cerita masa lalu untuk pengalaman begitu. Kemudian pertanyaan kedua tentang apa tadi? Standar dan batasan. Standar dan batasan. Di content creator. Oh, sama jurnalistik. Kalau para content creator itu dalam menampilkan karyanya memiliki dasar-dasar tentang jurnalistik itu nanti lebih elegan, Mas. Meskipun ini dibantah, ini debatable ya. Namun kalau kita memahami itu lebih elegan, judulnya, kemudian deskripsinya itu enak gitu ya. Contohnya ya, misalkan kita mau review Outsmari Cafe, ya. Kalau vlogger atau konten kreator biasa itu cuma demikian. Lagi minum guys,
di Osmani Cafe. Saat ini ada acara rame-rame, gue nggak tahu. Aku lagi minum kopi latte ini, enak, murah meriah. Itu demikian bahasa media sosial ya. Kalau di jurnalistik tidak boleh, Mas. Jurnalistik ada namanya teori teori umum ya, ada namanya 5W1H. Harus disebutkan ada tempatnya, kemudian ada waktunya, kapan, itu di mana, dijelaskan. Osmani itu jual apa saja, pemiliknya siapa, di sini kegiatannya apa saja, menu paling utama apa. Nah, itu menarik kalau bisa disampaikan demikian. Nah, itu hanya tentang kesempurnaan ya dalam menyampaikan sebuah konten begitu. Nah, itu kalau dengan jurnalistik demikian. Begitu pula saat kita mau jalan-jalan, misalkan kita mau ke Monumen Pers, kita mau atau kita ke keraton ya, atau kita ke pasar Klewer dan sebagainya. Tentu kalau konten kreator itu dengan dasar-dasar jurnalistik itu akan menggali konten itu dengan banyak hal. Tidak demikian saja, saya lagi nge-vlog nih di pasar Klewer, jual beberapa fashion baju. Nah itu jadi nggak sempurna. Ini kapan? Terus pasar Klewer itu apa? Terus dia jual apa saja? Nah, kalau di jurnalistik harus mencari sumber itu, bisa lewat daftar pustaka atau bisa lewat wawancara. Bu, di Klewer itu sudah jual berapa lama? Atau dengan lurahnya pasar Klewer, Pak, pasar Klewer itu jual apa saja sih Pak? Berdiri kapan? Apa filosofinya dan sebagainya. Jadi saat melihat konten itu penonton itu bisa puas gitu. Itu yang membedakan demikian, Mas. Sekali lagi, tapi ini debatable ya, karena di konten kreator kadang ya sudah, kita nggak pengen pusing-pusing. Ini kita tampilkan demikian dan sebagainya. Ya itu yang menjadi perbedaan. Ya harapannya kalau konten kreator itu dengan dasar jurnalistik itu lebih enak, meskipun itu bisa dikemas ya. Jadi penjelasan 5W1H itu tidak harus panjang lebar 2 paragraf dan sebagainya, tidak. Itu hanya dasar yang bisa dikemas, dimodifikasi. Atau mungkin bisa tapi pakai dasar jurnalistik. Kalau video biasa, oke guys, hari ini di Osmani Cafe kita makan ini pakai jurnalistik. Tapi tadi juga seorang pelanggan telah mengkonsumsi. Oh gitu ya? Gak harus demikian. Kalau ngomong gitu, halo guys, hari ini di Osmani Cafe nih baristanya jomblo semua, masya Allah ya. Harusnya di mantu sama ibu di sini kan? Gitu kan? Iya, nggak apa-apa. Ya? Tapi yang tadi disebutkan, saya sekarang sekarang pagi hari ini Sabtu di sini. Atau kalau tidak diucapkan bisa disampaikan di deskripsi. Nah itu lebih, yang membacanya lebih enak gitu. Aku pikir tuh kalau konten pakai dasar jurnalis itu gitu. Pemirsa diduga pada pagi hari ini ya. Pemirsa diduga pada kesempatan pagi hari ini juga seorang mengkonsumsi kafe di Osmani Cafe. Diduga setelah mengkonsumsi kafe mereka tidak mengantuk dan ketika mau beli snack. Saya cerita mau laporkan. Bukan gitu ya? Artinya penyampaian pesan itu. Oke. Penyampaian pesan yang sempurna. Begitu. Bukan teknik penyampaian. Bukan teknik penyampaian. Aku pikir itu teknik. Tapi menarik Mas tadi yang bahas tentang keberimbangan tadi loh. Itu kan tadi mengutip media yang sudah ada gitu kayak. Kalau mengutipnya perkataan tokoh atau literasi dalam buku gimana? Boleh, asal disampaikan sumbernya begitu aja. Udah masuk berimbang ya? Iya sudah. Dan itu bukan tidak masuk kriteria plagiat begitu. Iya. Namun kalau kita mengutip kalimat langsung dari orang pada kita tidak di lapangan, tidak ditulis, itu plagiat. Bisa kita mengutip detik.com, ya udah ditulis saja. Dikutip detik.com tanggal sekian. Sudah, yang lain kita menulis dengan framing kita. Itu harus jelas perawinya, sanadnya, gitu ya. Iya. Ada lagi? Oke. Dari apa? Itu dari mana? Satu lagi. Ada? Tanya yang apa itu bebas? Mas caranya ini kalau pulpen nek nulis jurnalis gitu, oleh karo kok. Gitu kan? Ada?
Sepertinya malu-malu, orangnya masih malu-malu ya. Ayo yang Ivan, bagaimana antum mau melamar ketemu sama mertua? Kalau tanya aja gak berani. Oh ini. Ya. Apa yang tanya? Ada? Mana salah Zara? Ada yang mau tanya nih? Oh itu, wah ada loh, ngobrol. Ngomong tuh. Tak kayak email, saya tenang, tak terima. Saya tenang mas ya. Tak terima mas ya. Ini latihan pertama sebelum nembung mertua. Kalau botes, nah PHP Cara nembung pengen ke unsur jurnalistik ini. Pertanyaannya ini tadi apa? Caranya nembung pakai unsur jurnalistik, orangnya dia nggak? Nembung ke narasumber mas. Iya. Oh, Mertua. waduh. Berani. Persoalan ini unik. Masa piye? Masa kan gue proposal deh. Di wawancara deh. Minimal ini mas saat kita menggeluti dunia jurnalistik itu kita punya semangat kepo. Jadi ngobrol itu kita bisa punya. Bener. Oh berarti tonggoku ini bakat jurnalistik kamu mas? Orang kepo agar bangun ya. Agar tahu benernya apa? Itu gimana? Memang demikian karena menjadi wartawan itu tidak boleh percaya dengan satu narasumber saja. Apalagi saat kita investigasi di lapangan, itu tidak. Apalagi konflik, ya. Misalnya ada persoalan tanah di mana bisa di WS. Kita hanya percaya narasumber repot, udah kita tulis. Dan kita hanya harus bertanya lain. Oh masalah tanah, berarti kita harus bertanya ke lurah, ke BPN, ke Polres itu bermasalah atau tidak dan sebagainya. Itu repot kalau tidak kepo. Betul. Nah, begitu pula saat yang lain, misalkan kita balik lagi di sini ya, review Usmani Cafe. Betul. Kita tidak kepo ya repot. Hanya ditulis satu jenis itu. Padahal produk di sini ada banyak, fasilitas kita bisa tulis, kemudian harga bisa tulis, kemudian promo dan lain sebagainya. Itu banyak hal bisa disampaikan begitu. Nah kalau terkait tadi ta'aruf, kemudian bagaimana menyampaikan ke apa lebih keren. Karena saat ta'aruf habis tukaran biodata, kemudian kita ta'aruf, kita bisa ngobrol banyak, tidak untuk ada yang kelihatan atau diem-dieman. Benar. Karena kita biasa bertanya. Iya. Jadi meskipun jatuhnya itu terus berdebat. Tapi keren ya kalau semangat jiwa. Tadi Mas Lalu menyampaikan bahwasannya tidak boleh hanya percaya satu narasumber. Makanya ibu-ibu tuh kalau gibahin sih sumbernya banyak. Itu kita sendiri itu oh ya mencari kayak orang ya. Itu kan sayur. Kalau di tempat saya namanya ibu-ibu yang itu tuh radio FM. Tapi jujur itu kalau bagi wartawan mencari sumber berita sebuah kampung itu gampang, cukup nongkrong di tukang sayur. Oh iya betul. Itu isu perkampungan itu 24 jam selesai di situ. Atau nyaman di tukang sayur. Nah, itu gak usah bertanya, hanya berkumpul di situ sudah banyak informasi yang bisa didapat. Tapi ada tips untuk tadi yang bertanya cara ngelamar atau ta'aruf dengan metode jurnalistik ya, mungkin misalnya ini calon mertua kita gitu ya Mas ya. Nah, selama lagi saya berada di dalam kediaman calon mertua dengan bapak siapa namanya, nanti gitu caranya. Usia berapa? Bisa nanti, caranya nanti begitu ya, ala-ala wartawan. Nah, ada lagi, satu, Iwan, gas. Sing sansot dong Mas ya, tanya, wah mantap, kasih doorpress, buku nikah. Buku nikah ya. Udah nikah loh, ya buat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan yang disampaikan oleh tadi Bapak Ranu. Bapak Ranu. Yang paling pertama dari pertanyaan Mas Fauzan tadi kan, yang 98% pertama itu kan berupa kritik ya Pak ya. Kritik, terus yang 2% sisanya itu kan alasan. Nah, kenapa yang alasan itu ditaruh di bagian bawah, sedangkan
mayoritas masyarakat Indonesia tadi sesuai yang disampaikan jenengan itu kan hanya membaca judul atau bagian atasnya saja. Otomatis kan yang 20% bawah itu kan banyak yang nggak kebaca juga alasannya itu. Terus itu pertanyaan yang pertama. Terus untuk yang kedua, bagaimana cara kiat-kiat ini kan jurnalis muslim ini kan ya ngapunten masih kurang. Bagaimana kiat-kiat membentuk tim jurnal, misal kita punya ini, misalnya kan banyak yang remaja gitu. Nah, remaja masjid itu bagaimana caranya biar bisa membentuk tim yang solid untuk kegiatan jurnalis itu gimana nih Pak? Maksudnya awal-awalnya gimana, terus cara mulainya gimana? Itu kan kita kadang masih bingung sebagai apa ya remaja-remaja ini. Mungkin nanti bisa dibimbing cara-caranya membentuk tim jurnalis itu banyak. Oh saya bintang dari sebelumnya tadi saya bintang dari Tanggalan. Baik Mas Bintang, terkait tadi tulisan di bawah dan sebagainya itu sebenarnya hanya teknik ya Mas, teknik penyampaian berita. Tapi biasanya di bawah. Soal tadi menjadi kendala masyarakat Indonesia itu tidak mau membaca, nah itu yang harus kita selesaikan gitu. Itu masalah gitu. Rendahnya daya baca masyarakat kita itu masalah. Dan harus kita pikirkan. Makanya kalau ada share berita, mohon diklik. Apalagi berita media Islam, mohon diklik, dibantu. Dengan mengklik itu sudah membantu viewernya. Kalau nanti media Islam itu tidak disumbat, dia bisa mengajukan ke Google lewat Google AdSense, itu bisa berdampak pada pemasukan media itu. Begitu. Jadi kan ini rendah. Saat diminta proposal untuk operasional media, banyak yang belum mau untuk memberikan dananya. Namun saat di-share link berita itu entah di YouTube, entah itu web, juga tidak mau klik ya. Bagaimana susah? Di selain media harus hidup butuh dana, wartawannya butuh dana dan lain sebagainya. Nah itu harus diklik Mas. Kalau nggak usah diklik Mas, cover budgetnya itu tulisannya di bawah atas saja karena masyarakat Indonesia tidak mau baca. Ya, makanya harus kita semangat baca. Begitu. Kita mulai sekarang itu harus semangat baca. Media harus kita bantu. Sisi lain kalau ada media Islam bisa Panjimas nggak mau ngeklik, tapi media umum Detik, Liputan 6, Kompas, diklik. Nah, mereka sudah kaya raya Mas. Betul. Di media Islam enggak. Begitu pula media Islam akhirnya harus dibantu. Oh ini yang bikin konten ke media Islam ini. Oh saya kenal ini Ustadz ini. Bantu subscribe, bantu komen, bantu like, bantu share. Begitu. Kalau kita tidak bisa membantu dalam hal pendanaan, minimal mau melakukan hal demikian sehingga media Islam bisa berkembang terus menerus. Nah itu demikian ya rasanya. Jadi harus kenapa di bawah? Ya harus demikian. Soal tidak mau baca, ya ayo kita semangat baca. Mari kita mulai sekarang itu semangat membaca. Jadi telepon pintar ini kita manfaatkan sebanyak-banyaknya. Di sini ada browsing ya, kita bisa browsing apapun. Jangan hanya digunakan untuk WhatsApp, Instagram, Facebook. Teman-teman Mas, beli ini mahal. Kita bisa berselancar semua hal di sini. Murah meriah tapi hanya di manfaatkan demikian. Terkait pertanyaan bagaimana memulai untuk menjadi jurnalistik, kita bisa diskusi di Dewan Syariah. Ada tim media, ini ada Mas Nona di depan ini, dia yang mengelola semua media di Dewan Syariah. Kita bisa adakan diskusi di sana Mas, pelatihan bagaimana membuat konten YouTube yang bagus, editing, bagaimana kita bisa memfoto yang bagus, bagaimana kita bisa menulis yang benar. Itu bisa diadakan pelatihan di sana. Silahkan bisa dikontak di tim media, nanti kita bisa pelatihan. Karena di jurnalistik itu ada namanya foto jurnalistik. Kita
biasa memfoto berdiri ya, dengan apa nih, landscape ya. Padahal di dunia media itu yang dibutuhkan foto di dunia media ya, ini tidak bicara medsos. Di dunia media itu yang dibutuhkan foto itu adalah mendatar. Mendatar itu landscape ya, potret ya, potret. Karena apa? Kalau kita biasa mendokumentasikan baik foto atau video itu potret demikian, itu kalau ditampilkan di medsos atau di televisi itu bagus. Kita kadang pernah melihat ya, siaran berita televisi itu filmnya kok hanya di tengah, kanan kirinya hanya bayangan ya. Nah itu karena sumber yang didapat videonya berdiri, maka televisi atau website itu butuh space, Namun kalau kita biasa memfoto dengan video itu mendatar, itu mau dipakai apapun enak, tinggal masuk ya. Di media lo ya, nanti jangan diprotes, Mas di Instagram nggak support, TikTok itu harus berdiri. Iya, suarian di beberapa Instagram dan TikTok harus berdiri ya, benar ya. Tapi dari untuk media, untuk website, untuk YouTube harus mendatar. Kalau ini kita ambil gambar ya, mendatar begini enak. Namun kalau berdiri susah, nanti harus diberi background tambahan. Nah itu contoh Mas. Kalau memahami dunia jurnalistik, mulai sekarang kalau ada, wah ini ada peristiwa besar, banjir besar, nah, itu ambil videonya sudah begini, mendatar. Nah saat kita share bagus, wah ini ada jalan nyamuk di Sawat Nyapi, menarik ini. Langsung kita potret demikian, kita ambil video demikian. Di dunia jurnalistik dasarnya ada tiga hal. Ada namanya long, ada medium, ada short. Ini videografi demikian. Long itu misalkan kita meliput acara ini. Long itu kita bisa keluar mengambil gambar tempat ini di mana. Medium itu bisa kita mengambil gambar dari belakang peserta. Short itu kita bisa mengambil gambar narasumbernya atau pesertanya dengan short. Nah itu teori-teori di jurnalistik Mas. Kalau itu kita pahami, kemudian kita kemas, kita dimasukkan di YouTube, itu enak, nyaman. Misalnya kita liputan acara ini, kalau short itu kita mendekat, narasumber dua ini direkam mendekat. Medium itu agak jauh, demikian juga pesertanya. Jadi saat orang melihat video di YouTube tentang diskusi content creator itu paham, oh pembicaranya ini, oh pesertanya ini, kemudian oh ini di mana? Nah itu karena kita turun ambil gedung ini, oh ini ada di Arafah Square, oh tempatnya mana? Tulisannya Osmani bisa kita ambil, medium Osmani Cafe. Yang bikin kopi bisa kita ambil, oh begitu. Jadi paham. Namun kalau vlog kadang ya juga demikian saja. Kita ambil ini, ditulis di Facebook, diskusi konten kreator di Osmani Cafe, begitu. Nah itu kalau dengan ilmu jurnalistik lebih sempurna, lebih bervariasi gitu Mas. Ya, jadi kami terbuka Mas di media Dewan Syariah, membuka diri bagi remaja-remaja masjid atau komunitas-komunitas yang ingin belajar berdiskusi tentang jurnalistik, fotografi atau videografi. Kami sangat membuka diri. Silahkan hubungi di media di Dewan Syariah, nanti bikin surat, kita adakan pelatihan bersama-sama. Menarik kan? Aku tadi yang masalah membaca itu. Ada yang unik dari warga Indonesia. Minat membaca. Di pintu minimarket, tulisannya tarik, didorong. Tulisan tarik didorong. Itu Osmani Cafe. Kalau ada kan kita tutup. Break sholat. Itu masih dene, Mas mau pesen bisa nggak? Sudah jelas ada tulisannya. Itu barista yang pakai kacamata tadi itu gondrong, sekarang dipotong rambutnya, gara-gara judak gitu. Ngurusin banyak pelanggan, yang mulai anak-anak gitu. Ya, Masya Allah, banyak lagi. Nah,
Ada lagi mungkin? Pertanyaan terakhir. Ya, Putri, Putri, cewek? Bawa kertas nggak bawa? kita langsung. Langsung mungkin? Ada satu. Bisa Pak. Coba, kamu nggak salah. Sampai. Insya Allah. Oh. Cek. Baik, ini karena temanya jurnalistik, maka akan saya bacakan pertanyaan dengan gaya jurnalistik. Sekarang ini kan lagi banyak-banyaknya trust issue tentang banyak hal. Nah, terkadang itu di-share lewat grup WhatsApp. Padahal kadang yang di forward itu belum tentu benar isinya. Kayak banyak juga yang ada nge-framing dari satu sisi saja, tapi kadang itu banyak di-share karena ada kutipan ucapan ustadz-ustadz besar yang menanggapi hal yang di-share tersebut. Pengalaman pribadi saya yang sering nge-share itu adalah ibu-ibu, mama. Nah, kadang juga udah baca isu tersebut dari media lain yang kadang isinya jauh beda. Tapi dari ibu-ibu yang share itu, ketika saya bilang, Bu, coba dibaca lagi Bu dari media lain, biasanya balas, lah itu udah terpercaya, soalnya kan kata ustadz ini, bla bla bla. Nah, menghadapi hal tersebut, gimana tak? Kan bisa jadi hal itu udah terlanjur di-share adalah berita hoax yang sengaja terlihat benar. Ibu-ibu toksik. Silakan. Bahaya ini. Memang bijak bermedsos itu menjadi barang mahal ya di masa sekarang. Betul. Jadi lemahnya di kita memang diantaranya itu ya. Padahal kalau ada sumber itu harus dicari ya. Betul. Sumbernya dari mana? Minimal itu kalau ada syarat tulisan itu kita baca ada sumbernya tidak. Misalkan ada tulisannya. Kalau dia mau menuliskan namanya, dia bertanggung jawab. Betul. Dan itu enak, oh ada penulisnya ini. Atau kadang ada nomor teleponnya atau websitenya atau organisasinya. Nah itu bisa di-share. Namun yang menjadi persoalan kan kadang tidak. Tulisan tak bertuan itu di-share. Yang menjadi persoalan juga sama. Bahwa ini yang nge-share Ustadz kok. Nah karena Ustadznya tidak bijak bermedsos. Betul. Nah itu yang menjadi persoalan kita ya. Artinya aktivis itu juga harus bijak bermedsos. Para aktivis juga harus bijak bermedsos. Nah kadang kalau tidak mau ya nggak usah di-share. Jujur ya, kami di media Islam, teman-teman di jurnalis Muslim itu juga sedih karena beberapa yang ditangkap karena termakan isu bahwa kena undang-undang IT itu juga karena jebakan oknum, Mas. Jadi ada oknum itu yang sengaja menulis dengan provokasi yang luar biasa. Itu sengaja. Kemudian ada orang yang tidak paham tulisan tersebut kemudian bisa di medsos. Akhirnya kemana-mana dan sedihnya yang di medsos itu akhirnya ditangkap dan lain sebagainya. Nah ini jadi masalah karena jujur ada orang yang tidak bertanggung jawab. Sekelompok orang itu memang sengajanya demikian. Jadi kalau nulis status itu sangat berlebihan. Itu banyak ya menjadi keprihatinan kami di teman-teman wartawan Islam kok demikian. Nah ini harusnya nggak usah dikonsumsi gitu. Wah bukan, ini kan untuk pembelaan. Agama kita disebutkan di sini dan sebagainya. Iya boleh. Tetapi kalau kita itu melawan dengan konyol, ya itu malah memprihatinkan begitu. Jadi harus bijak bermedsos itu memang sangat diperlukan ya di masa sekarang ini. Kalau ibu-ibu biasanya kirim di grup. Kalau bapak-bapak, nah ini sportan, sarungan, kocok-kocoknya nih. Bapak-bapak, ya ada info ini bapak-bapak. Tadi itu saya baca berita, ya gitu. Kalau nggak bikin status, itu lebih parah bapak-bapak. Dan yang paling menyedihkan, saya pernah ya memprotes ya. Kenapa ini di-share? Jawabannya demikian. Ini dari grup sebelah kok. Nah itu. Ini heran kok begitu mudahnya dia men-share sebuah pendapat, sebuah tulisan yang itu menjadi kontroversial. Saat itu diklarifikasi,
Jawabnya hanya, oh itu dari grup sebelah. Dan itu menjadi persoalan. Kok begitu mudahnya berbagi pendapat? Nah, ini yang tadi loh, sekali lagi bijak bermedsos itu juga perlu disampaikan ke masyarakat. Itu kalau jadi pro itu udah langsung doif gitu ya. Langsung doif. Ya semoga kita semuanya jadi orang-orang yang bijak bermedsos ya. Tidak langsung forward group ya. Semoga kita semuanya lebih bijak kita. Nah mungkin konsisten nih Mbak dari itu untuk teman-teman semua. Mungkin di penutup diskusi ini saya hanya menyampaikan bahwa di akhir zaman ini peran intelektual telah dimulai, gitu ya. Usul fikir itu telah ada, dan saat ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, musuh-musuh Islam itu terus melakukan gerakannya melalui media sosial itu begitu gencar. Dan saat ini jujur di kita tidak bisa apa-apa karena jumlah orang yang peduli di media sosial itu tidak banyak seperti mereka. Nah inilah yang menjadi keprihatinannya. Teman-teman di sini para generasi muda yang itu bisa diharapkan dengan adanya teknologi, kami mengajak untuk ayo kita peduli pada media dan kita manfaatkan untuk menebar kebaikan. Kalau di sini yang hadir sudah usia lanjut, mungkin saya tidak begitu bersemangat ya, karena keterbatasan kemampuan dalam berteknologi, menggunakan teknologi dan sebagainya. Karena yang hadir di sini para generasi muda, ayo kita bersemangat memanfaatkan media untuk menebar kebaikan, ya, mengajak kebaikan, kemudian mengkritisi kalau itu ada sebuah kemungkaran. Kalau kita tidak peduli, maka pemikiran yang tidak bertanggung jawab itu akan mampu menguasai semua pemikiran masyarakat yang ada di negeri ini, dan kita juga tentunya akan bertanggung jawab masuk di akhirat kelak kalau ada melihat seperti itu. Apakah kita diam saja atau kita minimal kita menulis dengan bijak di media sosial kita dengan baik agar tidak melakukan hal demikian. Jazakumullah khair, Masya Allah, semoga ini bukan pertemuan terakhir ya. Ada part selanjutnya, dan semoga kita semuanya terus digiatkan terutama dalam hal semangat membaca dan berjuang menjadi pejuang-pejuang Islam, tentunya di bidang jurnalistik dan media. Terima kasih saudara para peluntiku, dan teman-teman semuanya jangan kemana-mana karena setelah ini ada materi kedua dari tim media Muslim United.